Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu ta'ala fi al-Ba'its al-Hathis fi syarhihi lin-Naw' al-Hadi wal Ishrun Ma'rifatul Mawdu' al-Mukhtalaq al-Masnu'. Bukan, afwan. Qala rahimahullahu ta'ala wal asbab allati da'atil kadzdzabina wal wadda'ina ila al-iftira'i wa wad'il hadithi katsirah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, sebab-sebab yang membuat al-kadzdzabin dan al-wadda'in membuat hadis palsu itu banyak sebabnya. Itu banyak sebabnya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, faminhum, di antara sebabnya adalah az-zanadiqah, yakni memang orangnya kafir, ya, munafik, yang pura-pura menampakkan keislaman untuk merusak Islam dari dalam. Kata beliau, alladzina aradu an yufsidu 'alan nasi dinahum, yang memang pada dasarnya dia menginginkan merusak agama orang lain, agama kaum muslimin. Sebentar, afwan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, faminhumuz zanadiqah alladzina aradu an yufsidu 'alan nasi dinahum lima waqara fi nufusihim minal haqqi 'alal islami wa ahli wa yadhharuna bainan nasi bimadhharil muslimin wa humul munafiquna haqqan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, sebentar. Yang pertama, kata beliau, sebabnya adalah zanadiqah, yakni mereka adalah orang-orang yang merusak agama kaum muslimin dikarenakan memang ada kebencian, hasad dan kedengkian kepada Islam dan kaum muslimin di dalam hati mereka. Mereka menampakkan di hadapan kaum muslimin, ya, bahwa mereka ini adalah kaum muslimin juga, padahal mereka ini adalah hakikatnya orang-orang munafik. Orang munafik yang sebenarnya. Qala Hammad bin Zaid, wada'atiz zanadiqatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 14,000 hadis. Hammad bin Zaid berkata, az-zanadiqah meletakkan 14,000 hadis palsu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara contoh zindiq adalah Ka'abdil Karim bin Abil Auja, qatalahu Muhammad bin Sulaiman al-Abbasiyu al-amiru bil Basrah ala zandaqa ba'da sanah al-160 fi khilafatil Mahdi. Contohnya adalah Abdul Karim ibnu Abil Auja. Dia dibunuh, dihukum mati oleh Muhammad ibn Sulaiman al-Abbasi, gubernur Basrah ketika itu, ya, dikarenakan, ya, sebabnya adalah dia zandaqah pada tahun 160 Hijriah atau setelah tahun 160 Hijriah di masa kekhalifahan Al-Mahdi. Walamma ukhidha litudraba unuquhu qala, ketika dia sudah akan dipenggal, ya, dia mencari alasan. Dia mengatakan apa? Laqad wada'tu fikum 4,000 haditsin uharrimu fiha al-halala wa uhallilu al-haram. Dia mengatakan, saya sudah membuat hadis palsu dalam agama kalian sebanyak 4,000 hadis. Pada 4,000 hadis ini aku mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Maksudnya kalau kamu hukum mati saya, kamu tidak akan tahu hadis-hadis apa saja itu. Ya, kamu akan
kamu tidak akan mengetahui hadis-hadis apa saja. Ya, kalau saya tidak dihukum mati, saya akan beritahu hadis apa saja. Ya, jelas ya. Dan apa disebutkan? Nah, disebutkan dalam lanjutan kisahnya, di mana Muhammad ibn Sulaiman al-Abbasi berkata bahwa apa tidak ada masalah kamu tidak sebutkan, karena para ulama ahli hadis mereka akan mempreteli satu persatu hadis maudhu tersebut. Mereka akan mendapati semuanya satu persatu dan tidak ada satupun hadis maudhu yang luput dari mereka, sebagai bentuk penjagaan Allah Ta'ala terhadap agama ini. Contoh yang lain, ya, contoh zindik yang lain, wakabayan ibnu Sam'an an-Nahdi. Bayan ibnu Sam'an an-Nahdi min Bani Tamim, dhahara bil Iraqi ba'dal mi'ah, wadda'a la'anahu Allahu ilahiyata aliyin karramallahu wajhah. 6. Wa za'ama muza'imun wa za'ama maza'ima fasidah summa qatalahu Khalid ibnu Abdullah al-Qasri wa ahraqahu bin nar. 6. Bayan ibn Saman an-Nahdi ini muncul di Irak setelah tahun 100 Hijriah, yakni di awal abad kedua. Dia la'anahullah, ya, mengklaim bahwa Ali bin Abi Thalib adalah ilah. Ya. Dan dia punya beberapa akidah lain, banyak akidah-akidah yang fasidah. Kemudian dia pun dihukum mati oleh Khalid ibn Abdullah al-Qasri. Ya. Khalid ibn Abdullah al-Qasri ini yang juga membunuh, yang juga menghukum mati Ja'ad bin Dirham, ya, Ja'ad bin Dirham yang pertama kali mempelopori menculukkan mazhab Jahmiyah. Khalid ibn Abdullah al-Qasri rahimahullahu taala, ya, dihukum mati olehnya, wa ahraqahu bin nar, kemudian dia dibakar hidup-hidup. Dibakar dengan api. 6. Allah alam di sini apakah dibunuh kemudian dibakar atau dibunuhnya dengan cara dibakar. 6. Wallahu alam. Contoh lain orang zindik, waka Muhammad ibn Sa'id ibn Hassan al-Asadi asy-Syami al-Maslub. Ya, ini ma'ruf, Muhammad ibn Sa'id apa? Muhammad ibn Sa'id al-Maslub. Ini beda dengan Muhammad ibn Sa'ib al-Kalbi. Ya, tentunya beda apa, hampir mirip namanya. Ya. Ini Muhammad ibn Sa'id al-Maslub. Ini zindiq. Qala Ahmad bin Hanbal qatalahu Abu Ja'far al-Mansur fi Zandaqah. Hadithuhu hadithun maudhu. Dia dihukum mati oleh Abu Ja'far al-Mansur fi, yani bisababi. Fi di sini sababiyah, yani bisababi Zandaqah. Hadisnya adalah hadis palsu. 6. Wa qala Ahmad bin Shalih al-Misri rahimahullah zindiqun duribat unuquh wada'a 4,000 haditsin inda haula'il hamqa fahdharuha. Kata Ahmad bin Shalih, ya, al-Maslub ini adalah orang yang zindiq yang dipenggal lehernya. Dia membuat 4.000 hadis palsu, ya, di kalangan haula'il hamqa, orang-orang bodoh. Fahdharuha. Wa qala al-Hakim Abu Ahmad, ya, yakni Abu Ahmad At-Tirmidzi, ya, Abu Ahmad At-Tirmidzi al-Hakim. Kana yada'ul haditha suliba 'ala zandaqah. Ya, dia meletakkan, membuat hadis palsu, maka dia pun disalib dikarenakan apa? Zindiq. Wa haka anhu al-Hakim Abu Abdullah annahu rawa an Humaidin an Anasin marfu'an ana khatamun nabiyyina la nabiyya ba'di illa an yasha Allah. Ya, dia inilah al-Maslub, inilah yang menjadi penyebab, ya, atau yang meletakkan di antara hadis palsu yang dia letakkan, yang dia buat adalah apa yang dibawakan contoh oleh Al-Hakim, ya, di mana beliau meriwayat di mana dia, yakni Al-Maslub ini Muhammad ibn Sa'id Al-Maslub meriwayatkan dari Al-Humaid, dari Humaid, ya, muridnya Anas bin Malik, Humaid bin Abi Humaid At-Tawil, dari Anas marfu'an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di illa an yasha Allah. Ya. Saya adalah penutup para nabi, tidak ada nabi sepeninggalku kecuali kalau Allah menghendaki. Ini jelas hadis palsu, bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan merupakan menyelisih hal yang qat'i dalam agama, bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan dia, yakni Al-Hakim berkata, wada'a hadzal istitsna'a lamma kana yad'u ilaihi minal ilhad. Lima kana yad'u ilaihi minal ilhadi wa zandaqa wa da'wati ila tanabbi. Dia membuat hadis palsu ini, dia membuat pengecualian ini, yakni hadisnya kan la nabiyya ba'di. Ya. Kemudian dia menambahkan istisna ini illa an yasha Allah. Dia membuat ini tambahan palsu
dikarenakan dia menyeru kepada ilhad, zandaqah, dan menyeru kepada memungkinkannya, masih mungkinnya ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, ini beberapa contoh orang-orang zindiq yang membuat hadis palsu. Taib, qala rahimahullahu taala, wa minhum ashabul ahwa'i wal ara allati la dalila laha minal kitabi was sunnah. Ya. Ini contoh yang kedua, ya, penyebab yang kedua. Kalau penyebab yang pertama tadi memang orangnya zindiq. Ya, memang orangnya zindiq. Yang kedua ini adalah orang yang masih muslim, ya, tapi dia ashabul ahwa. Ya, ashabul bidah. Yang meyakini keyakinan yang tidak ada petunjuknya dari Quran dan sunnah. Wada'u ahaditsa nusratan li ahwaihim. Mereka membuat hadis palsu untuk membantu mendukung hawa nafsu mereka. Kal Khattabiyah. Al Khattabiyah ini nisbat kepada Abul Khattab, salah satu pecahan dari sekte Rafidhah. Sekte Rafidhah di mana mereka membolehkan syahada az-zur untuk membantu membantu sesama mereka atau untuk menjatuhkan mukhalifin, ya, lawan mereka. Mereka membolehkan sumpah palsu. Nah, ini Al Khattabiyah. Dan ini yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, aqbalu riwayat al-mubtadi ma'adal Khattabiyah. Kata Syafi'i rahimahullahu taala, saya menerima semua riwayat semua mubtadi kecuali Khattabiyah karena mereka yastahilun al-kadzib. Nah, kal Khattabiyati war Rafidhati wa ghairihim. Nah, qala Abdullah ibn Yazid al-Muqri, inna rajulan min ahli al-bid'ah raja'a an bid'atihi faja'ala yaqul unzuru hadzal haditsa amman ta'khudunahu fa inna kunna idza ra'ayna ra'yan ja'alna lahu haditha. Ya, Abdullah bin Yazid al-Muqri berkata, ya, ada seorang yang penganut bid'ah yang rujuk dari bid'ahnya, meninggalkan bid'ahnya kemudian masuk kepada sunnah, kembali kepada sunnah. Maka Abdullah bin Yazid al-Muqri berkata, ya, mengingatkan sahabat-sahabatnya, jangan sampai cepat percaya, bukannya suudzon, ya, tapi sudah ma'ruf sunnah di kalangan para ulama. Mereka memberikan inzar, memberikan jeda, memberikan kesempatan kepada mubtadi yang masuk ke dalam Islam, diberikan kesempatan. Sebagian menyebutkan dikasih kesempatan 3 tahun untuk membuktikan diri bahwa dia betul-betul sudah meninggalkan pikiran bid'ahnya itu, ya, ya kan? Ini termasuk hal yang ma'ruf di kalangan ulama. Nah, walaupun penyebutan 3 tahun di sini tentunya bukan mimbab tahdid, tapi setidaknya ini menunjukkan bahwa orang yang asalnya mubtadi kemudian kembali kepada sunnah, tidak bisa langsung kita menerima ucapannya begitu saja, tidak bisa kita langsung yakni meyakini bahwa dia sudah betul-betul meninggalkan semuanya 100%. Nah, hati-hati ketika menerima ilmu dari orang-orang yang baru lepas dari bid'ah. Makanya kata Abdullah bin Yazid al-Muqri, lihatlah hadis-hadis ini, dari mana kalian mengambil? Yani jangan sampai kalian mengambil dari dia ini. Ya. Kenapa? Fa inna kunna idza ra'ayna ra'yan ja'alna lahu haditsa. Karena dulu ketika Abdullah bin Yazid al-Muqri, ya, masih menganut bid'ah, wallahu alam di sini beliau menganut bid'ah apa sebelumnya. Dulu kami kalau kami memiliki suatu pandangan, kami akan membuat satu hadis palsu untuk menguatkan pandangan itu. Yani maksudnya ini orang yang baru kembali rujuk kepada sunnah, kembali dari bid'ah ini, ya hati-hati, jangan sampai hadis yang kamu riwayatkan itu hadis yang kamu dengar ketika dulu kamu masih masih menganut suatu bid'ah, atau hadis-hadis yang tersebar di komunitas bid'ah, di sekte bid'ah kamu. Jangan sampai itu hadis palsu, jangan asal meriwayatkan, jangan asal menyampaikan, jangan asal mengambil. Maka perhatikan baik-baik hadis tersebut, karena kebiasaan kami dulu, yakni menganut bid'ah, kalau meyakini suatu pemikiran, kami akan buatkan hadis untuk mendukungnya. Wa qala Hammad bin Salamah rahimahullah, akhbarani syaikhun minar Rafidhah annahum kanu yajtami'una ala wad'il ahadits. Kata Hammad bin Salamah mengabarkan kepadaku salah seorang syekh dari Rafidhah bahwa mereka pernah berkumpul untuk membuat beberapa hadis palsu. Wa qala Abul Abbas Al-Qurtubi rahimahullah, sahibu kitab Al-Mufhim Syarah Sahihil Muslim. Nah, Al-Qurtubi rahimahullah. Kata beliau, istajaza ba'du fuqaha'i ahli ar-ra'yi nisbatal hukmi alladhi dalla alaihi al-qiyasul jaliyu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nisbatan qauliyah.
Nah, ini masih bentuk yang kedua ya. Sebab yang kedua yakni karena hawa nafsu dan kejahilan. Hawa nafsu dan kejahilan. Kata Al-Qurtubi rahimahullahu taala, ada sebagian fuqaha ahli ra'yi, yakni nisbat ahli ra'yi ini yang para fuqaha yang dinisbatkan kepada mazhabnya Imam Abu Hanifah di zaman dahulu. Nah, sebagian fuqaha ahli ra'yi, mereka istajaza, membolehkan, mengesahkan untuk menisbatkan hukum yang mana hukum ini sesuai dengan kias yang jali, itu boleh disandarkan kepada Rasulullah SAW. Ingat, nisbatan qauliyah, yakni kamu boleh mengatakan qala Rasulullah SAW demikian, padahal Nabi SAW tidak pernah bersabda demikian. Ya, Nabi SAW tidak pernah bersabda demikian, tapi karena hal itu sesuai dengan kias jali, maka sebagian fuqaha ahli ra'yi membolehkan menisbatkan itu kepada Nabi SAW sebagai sabda beliau. Fayaquluna fi dzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadza. Mereka membolehkan hal tersebut. Walihada tara kutubahum mashhunatan bi ahaditsa tushhidu mutunuha bi annaha mawdu'ah. Karena itulah kamu bisa melihat buku-buku fikih mereka penuh berisi hadis-hadis yang mana matannya jelas menunjukkan bahwa itu maudhu', li'annaha tushbihu fatawal fuqaha. Karena matannya serupa dengan fatwa para fuqaha. Wali annahum la yuqimuna laha sanadan, karena mereka tidak memiliki sanad, ya, atau kalaupun sanadnya asal-asalan. Nah, dan ini tentunya bagi para ulama yang sudah lama berkecimpung dengan hadis nabawi, seperti yang sudah kita katakan, mereka yang sudah memiliki dzauq, sudah merasakan hadis nabawi, mereka akan dengan sangat mudah membedakan mana sabda Nabi, mana kalamnya fuqaha. 6. Naqalahu as-Sakhawi fi syarhi Alfiyat al-Iraqi wal Matbuli fi muqaddimati syarhi al-Jami' as-Shaghir. Taib. Ini sebab yang kedua, yakni sebab seorang melakukan membuat hadis palsu adalah karena hawa nafsu atau karena kejahilan. Nah, sebab yang ketiga, wa minhumul qassas. Ya, al-qassas. Ya. Sebab yang lain adalah apa? Karena dia al-qassas, yakni bukan muhaddis, yang dia menceritakan kisah-kisah. Al-qassas. Bukan penuntut ilmu hadis, bukan penuntut hadis. Yad'unal ahaditsa fi qasasihim. Mereka membuat hadis palsu dalam kisah-kisah mereka. Hadis palsu dalam kisah-kisah mereka. Qasdan litakassubi wal irtizaq. Tujuannya untuk mendapatkan rezeki, mendapatkan apa? Ya kayak sekarang ya, penceramah-penceramah misalnya, ya, yang sengaja membuat hadis palsu, ataukah bukan dia yang buat, dia mendapati suatu hadis dan dia sudah baca bahwa ulama mengatakan ini hadis palsu, tapi karena menarik isinya, akhirnya tetap dibawakan dalam ceramah. Tujuannya ya untuk iktisab, takassub wal irtizaq, untuk sebagai modal usaha dan untuk mencari rezeki. Ini qusas. Wa taqarruban lil 'ammati bi gharaib riwayat, agar dia disukai, ya, digandrungi, dijadikan apa? Ya, viral di tengah-tengah orang awam dengan riwayat-riwayat yang aneh. Walahum fi hadza gharaibu wa ajaib wa safaqatu wajhin la tusaf. Dan mereka ini qusas, mereka punya banyak keanehan dan hal-hal yang ajaib, ya, berkenaan dengan masalah ini, dan mereka tebal muka, ya, tidak tahu malu, ya, yang tidak terhingga, yakni yang tidak bisa disifati. Nah, dengan sengaja tidak tahu malu membuat hadis palsu hanya untuk viral di tengah masyarakat. Kama haka Abu Hatim al-Busti. Ini Abu Hatim al-Busti, yakni Ibnu Hibban rahimahullahu taala. Abu Hatim al-Busti yakni Ibnu Hibban. Sebagaimana contohnya adalah apa yang dihikayatkan, dibawakan kisahnya oleh Ibnu Hibban, annahu dakhala masjida faqama ba'da salati syabun. Abu Hatim bercerita, yakni Ibnu Hibban cerita bahwa dia pernah masuk ke sebuah masjid, kemudian berdirilah salah seorang pemuda setelah sholat. Dia langsung berdiri dan membawakan hadis. Faqala haddatsana Abu Khalifah, qala haddatsana Abul Walid, an Syu'bah an Qatadah an Anasin wa dzakara haditsa. Dia bawakan sanadnya, ini pemuda ini, ya, membawakan hadisnya, dia katakan haddatsana Abu Khalifah, terus sampai dia membawakan matan hadisnya. Qala Abu Hatim falamma faragha da'utuhu. Kata Ibnu Hibban, ketika dia sudah selesai menyampaikan hadisnya, saya panggil dia. Qultu ra'aita Aba Khalifah? Qala la. Kamu pernah melihat yang namanya Abu Khalifah? Dia mengatakan tidak pernah.
Qultu kaifa tarwi anhu wa lam tarah? Ibnu Hibban bertanya, bagaimana mungkin kamu meriwayatkan darinya sementara kamu tidak pernah melihatnya? Faqala innal munaqashata ma'ana min qillatil muru'ah. Maka dia langsung ngeles jawabannya. Dia mengatakan perdebatan itu menurut kami termasuk perbuatan yang qillatul muru'ah, kurang muru'ahnya. Enggak usah berdebat. Ana ahfadhu hadzal isnad. Ya. Saya menghafal hadis ini. Kullama sami'tu hadisan dhamamtuhu ila hadzal isnad. Pokoknya saya hafal ini sanad. Setiap kali saya mendengarkan hadis, saya tidak tahu sanadnya, saya pakai sanad ini. Ya, saya pakai sanad ini. Nah, ini tentunya bentuk kadzib dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud di sini kullama sami'tu hadisan bukan hadis nabawi saja, tapi ucapan-ucapan para hukama, ucapan zuhad, ya, para ulama-ulama yang dikenal memiliki kata kalimat-kalimat hikmah, kalimat-kalimat zuhud. Ini maksudnya di sini. Setiap kali dia mendengarkan kalimat-kalimat yang indah yang seperti itu, dia pasangi sanadnya ini. Abu Khalifah dan seterusnya. Nah, ini jelas merupakan kadzib. Kata beliau rahimahullahu taala, dan ini hal yang gharib, ya. Yang terjadi pada Ibnu Hibban rahimahullahu taala. Kemudian wa aghrabu minhu, kata Syekh Ahmad Syakir, yang lebih aneh dibandingkan itu. Ma rawa Ibnul Jauzi bi isnadihi ila Abil Fadl Ja'far ibn Muhammad At-Tayalisi. Yang lebih aneh daripada itu, ya, adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnul Jauzi dengan sanadnya sampai kepada Ja'far ibn Muhammad At-Tayalisi. Qala, dia berkata, shalla Ahmad bin Hanbal wa Yahya ibnu Ma'in fi Masjidir Rasafa. Ini daerah Ar-Rasafa. Imam Ahmad dan Yahya ibn Ma'in salat di situ. Faqama baina aydihim qasin, ya, atau qasun. Kemudian ada seorang tukang kisah, tukang cerita. Ini penceramah berdiri di hadapan mereka berdua. Ya, ini di depan mimbar mungkin atau di depan, ya, jamaah. Faqala haddatsana Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in annahuma qala haddatsana Abdur Razzaq an Ma'mar an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah khalaqallahu min kulli kalimatin tayra min qaruhu min dhahabin wa rishuhu min marjan. Iya. Dia membawakan sanadnya. Anak muda ini berkata, menceritakan kepada saya Ahmad dan Yahya bin Ma'in. Padahal dua orang ini ada di depannya dan dia tidak kenal. Dari Abdur Razzaq dan seterusnya dengan sanadnya. Nah, dengan hadis siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka Allah Ta'ala menciptakan, ya, untuk setiap kata yang dia ucapkan seekor burung, di mana burung ini paruhnya terbuat dari emas dan bulunya dari marjan. Wa akhadha fi qissatin nahwa min 20 waraqah. Kemudian dia pun membawakan kisahnya panjang lebar sampai 20 lembar. Ya, 20 lembar. Semua masih satu kisah. Semua masih satu kisah dengan sanad dari Ibnu Ma'in dan Imam Ahmad tadi. Ya. Faja'ala Ahmad bin Hanbal yanzuru ila Yahya bin Ma'in wa ja'ala Yahya bin Ma'in yanzuru ila Ahmad. Maka Ahmad dan Ibnu Ma'in saling memandang satu sama lain. Ya. Ini orang mengatakan, menceritakan kepada saya Ahmad dan Ibnu Ma'in, maka mereka saling tuduh-menuduh. Faqala lahu haddatstahu bihadza. Ya, Imam Ahmad berkata kepada Ibnu Ma'in, kamu menceritakan hadis ini kepada dia? Fayaqulu wallahi ma sami'tu hadza illa sa'ah. Kata Ibnu Ma'in, demi Allah saya tidak pernah mendengar hadis ini kecuali baru kali ini. Falamma faragha min qasasihi wa akhadha al-atayat. Ketika dia sudah selesai, ya, menyampaikan kisahnya itu 20 lembar dan dia mengambil upahnya, menerima upahnya. Summa qasada yantadiru baqiyataha. Kemudian dia pun menunggu sisanya, menunggu yang lain. Yani menunggu yani mungkin masih ada yang pemberian lain atau upah lain yang mau diberikan kepadanya oleh pendengar, oleh orang yang mendengarkan. Qala lahu Yahya bin Ma'in biyadihi. Maka Ibnu Ma'in, ya, mengambil dia dengan menarik dia dengan tangannya. Di sini qala lahu, di sini qaul bermakna al-fi'il. Ya, qaul bermakna fi'il. Kalau kita terjemahkan lahiriahnya kan Ibnu Ma'in berkata kepadanya dengan tangannya. Maksudnya apa? Ibnu Ma'in melakukan itu dengan tangannya, menarik dia dengan tangannya. Maka ini qaul bermakna fi'il. Ta'al, kata Ibnu Ma'in, ta'ala, ayo sini. Faja'a mutawahhiman linawal. Maka orang ini pun segera datang kepada Ibnu Ma'in dengan harapan atau karena dia berpikir mau dikasih upah. Faqala lahu Yahya. Yahya bertanya kepadanya, "Man haddatsaka bihadzal hadis?"
Siapa yang menceritakan kepadamu hadis ini? Faqala Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in. Ahmad dan Yahya. Faqala ana Yahya bin Ma'in wa hadha Ahmad bin Hanbal. Ma sami'na bi hadha qattun fi hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kata Ibnu Ma'in, saya adalah Yahya bin Ma'in dan ini teman saya Ahmad bin Hanbal. Kami tidak pernah mendengarkan hadis ini sama sekali. Ya, tidak pernah mendengarkan sama sekali hadis ini dari termasuk hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ngeles pemuda ini. Faqala lam azal asma'u. Astagfirullah. Tayyib la bas. Lam azal asma'u anna Yahya bin Ma'in ahmaq. Ma tahaqqaqtu hadha illa as-sa'ah. Nah. La ilaha illallah. Afwan sebentar. Baik. Kata beliau rahimahullah, kata pemuda ini, ya, saya sudah lama dengar bahwa Ibnu Ma'in itu orang yang bodoh. Ya, dan saya tidak yakin sampai sekarang. Ya. Saya tidak yakin sampai sekarang. Ya. Ka'alaisa fiha Yahya bin Ma'in wa Ahmad bin Hanbal ghairukuma. Memangnya tidak ada orang lain yang namanya Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal selain kalian berdua, ya kan? Iya. Baik. Wa qad katabtu an sab'ata asyara Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in. Ya. Saya sudah menulis hadis dari 17 orang, yang 17 orang ini ya, semuanya 17 orang ini, ya berarti sudah 34 ya. Sudah 34 berarti. 17 orang namanya Yahya bin Ma'in, 17 orang namanya Ahmad bin Hanbal. Ya. Baik. Fa wada Ahmadukum ala wajhi. Maka Imam Ahmad meletakkan kumnya. Kum itu ya nampak dari kum di situ ini kerah leher, kerah baju ya, dinaikkan ke mukanya begitu karena enggak tahu mau ngomong apa lagi. Ya, jadi kerah lehernya diangkat menutupi mukanya. Wa qala da'hu yakum faqama kal mustahzi bihima. Ya, kata Imam Ahmad kepada Ibnu Ma'in, biarkan dia pergi. Maka pemuda ini pun pergi sambil mengejek patotoi ya, ngejek keduanya. Rahimahullahu taala. La ba'sa. Wa aktsaru haula'il qussasi juhalun. Kebanyakan tukang kisah ini, ya penceramah seperti ini adalah juhal, tasyabbahu bi ahli ilmi wan dassu bainahum. Ya, mereka menyerupai, yakni berpakaian, bertingkah laku seperti ahlul ilm dan menyusup di tengah-tengah mereka, di tengah ahlul ilm. Fa afsadu katsiran min uqulil 'ammah, sehingga mereka pun merusak banyak ya pemikirannya orang-orang awam. Taib, wa yushbihuhum ba'du ulama'i su' alladzina wa yushbihuhum ba'du ulama'i su'. Semisal dengan mereka, yakni semisal dengan Qussos adalah sebagian ulama su' alladzina ishtarau dunya bil akhirah, yang mana mereka menjual atau membeli akhirat dengan dunia. Wa taqarrabu ilal muluki wal umara'i wal khulafa'i bil fatawa al kadhiba wal akhwalil mukhtara'ah, di mana mereka mencari muka ya agar bisa dekat dengan raja, pemerintah, gubernur dan para khalifah dengan fatwa yang yang dusta dan pendapat-pendapat yang diada-adakan. Allati nasabuha ila syari'atil bari'ati. Ya, yang mana mereka sandarkan itu semua kepada syariat, yang mana syariat ini berlepas diri darinya. Wajtara'u 'alal kadhibi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka nekat ya, ijtara'u yakni berani ya, lancang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irdaan lil ahwa'i syakhsiyah. Ya, semua mereka lakukan untuk membuat mencari keriduan individu tertentu. Wa nasran lil agradis siyasiyah, untuk membantu, untuk menolong tujuan-tujuan politiknya.
fastahabbul ama 'alal huda. Mereka lebih senang buta dibandingkan mendapatkan hidayah. Nah, ini masuk dalam kategori ini ya. Ba'du ulama isu ini dengan niat-niat yang sudah disebutkan itu bisa dimasukkan dalam sebab yang ketiga, yaitu apa? Al-Qussas ini. Contoh, kama fa'ala Ghiyath ibnu Ibrahim an-Nakhai al-Kufi al-Kadzdzab al-Khabith, kama wasafahu imamu ahli al-jarh wa ta'dil wa Yahya bin Ma'in. Sebagaimana dilakukan oleh Ghiyath ibnu Ibrahim an-Nakhai al-Kufi al-Kadzdzab al-Khabith. Ini al-Kadzdzab al-Khabith, sifat yang disematkan oleh Imam Jarh wa Ta'dil Yahya bin Ma'in kepada dirinya. Ya, kata Ghiyath ini, fa innahu dakhala ala amiril mu'minina al-Mahdi wa kana al-Mahdi yuhibbul hamama wa yal'abu bih. Ya. Sebagaimana yang dilakukan yang dia lakukan ketika masuk menjumpai Amirul Mukminin Al-Mahdi, di mana Al-Mahdi suka bermain memiliki burung merpati yang dia suka bermain dengannya. Fa idza quddamahu hamamun, tiba-tiba ketika mereka ngobrol berdua, tiba-tiba ada merpati datang. Faqila lahu, ya, maka ada yang berkata kepada Ghiyath, hadis Amirul Mukminin, ceritakan kepada Amirul Mukminin hadis tentang merpati. Maka lihat, spontan langsung dia mengatakan, qala haddatsana fulanun an fulan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la sabaqa illa fi naslin aw khuffin aw hafir aw janah. Ya. Tambahan aw janah ini palsu. Hadisnya sampai di hafir tentunya. Ma'ruf hadisnya ya dalam masalah sabak. Ya, tidak ada sabak kecuali pada panahan, pada onta, balapan onta dan kuda. Ya, 6. Aujanah, ini aujanah, yakni balapan merpati, ya. Ini pertambahan ini palsu. Fa amara lahu al-Mahdiyu bi badratin. Ya, maka Al-Mahdi memberikan kepadanya hadiah berupa badrah. Badrah ini adalah 10.000 dirham, asyratu alaf. Ya, badrah ini 10.000 dirham dikasih hadiah karena menceritakan hadis tentang keutamaan merpati ini. Ya, berlomba dengan merpati. Falamma qama qala asyhadu ala qafaka annahu qafa kadzdzabin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia sudah berdiri, ya, dia berkata sebentar. Tatkala si Ghiyath ini sudah berdiri meninggalkan tempatnya, dia berkata, wallahu alam, siapa yang berkata di sini? Mungkin salah seorang ulama yang ada di sekitar Al-Mahdi ketika itu. Dia berkata, aku asyhadu ala qafaka. Ya. 6. Aku bersaksi, ya, bahwa dia itu adalah seorang kadzdzab, ya. Orang yang kadzdzab ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala al-Mahdi ana hamaltuhu ala dzalik. Al-Mahdi berkata, saya membuat dia berdusta. Seandainya bukan bukan saya yang dia bukan ingin mencari keridhaan saya, dia tidak akan berdusta. Gara-gara saya dia berdusta. Tsumma amara bidzabhil hamam wa rafadha ma kana fihi. Maka dia pun memerintahkan untuk menyembelih semua merpati. 6. Wa rafadha ma kana fihi, dan membuang semuanya. Taib. Wa fa'ala nahwa min dzalika ma Amirul Mukminin Ar-Rasyid. Ghiyath juga ini, ya, Ghiyath ibnu Ibrahim an-Nakhai juga pernah melakukan hal ini, ya, semisal dengan ini terhadap Amirul Mukminin Ar-Rasyid, ya, yakni Harun Ar-Rasyid. Fa wada'a lahu haditsa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutayyirul hamam. Dia membuat hadis palsu bahwa Rasulullah SAW pernah menerbangkan merpati. Falamma aradahu ala Ar-Rasyid qala ukhruj anni fataradahu an babihi. Ketika dia sampaikan hadis ini kepada Ar-Rasyid orang yang dia punya pemahaman, ya, maka dia pun mengusirnya, ukhruj anni, keluar, ya, pergi. Kemudian dia pun diusir dari pintu rumah beliau. Wa kama fa'ala Muqatil bin Sulaiman al-Balkhi min kibaril ulama bit tafsir fa innahu kana yataqarrabu ila al-khulafa'i bi nahwi hadza. Ini juga pernah dilakukan oleh Muqatil bin Sulaiman al-Balkhi. Padahal dia termasuk kibar ulama dalam tafsir, namun dia juga mencari muka kepada al-khalifah dengan cara seperti ini. Taib.
Haka Abu Ubaidillah wazirul Mahdi annahu qala lil Mahdiyu ala tara ila ma yaqulu li hadha yani muqatilan qala idza syi'ta wada'tu laka ahaditsa fil Abbas qultu la hajata li fiha. Abu Ubaidillah wazirnya Al-Mahdi bercerita, Al-Mahdi pernah bercerita kepadaku, ini Khalifah Al-Mahdi pernah bercerita kepadaku ya sebagai wazirnya, menterinya. Al-Mahdi pernah berkata kepadaku, tidakkah engkau melihat hadis yang dia sampaikan kepadaku, yakni Muqatil sampaikan kepadaku. Ya, Muqatil berkata kepadaku, menawarkan kepadaku, kalau kamu mau wahai khalifah, aku akan membuat hadis-hadis palsu tentang keburukannya tentang keutamaannya tentang keutamaannya Bani Abbas, Al-Abbas maksudnya. Iya. Qultu la hajata li fiha. Maka Al-Mahdi mengatakan saya tidak butuh hadis-hadis palsu seperti itu. Taib. Wallahu taala alam bisawab. Di sini beliau sudah menyebutkan beberapa contoh atau beberapa sebab-sebab yang membuat seorang membuat hadis palsu beserta dengan contoh-contohnya. Naam. Wallahu taala alam bisawab. Naktabi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.